Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam tercurah kepada pimpinan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang saat ini. Perkenalkan, nama saya Hanif Khairul Fadlurrahman. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Rifki Abdul Rafiq, yang kedua Marsaifa Wulandari, yang ketiga saya Hanif Khairul Fadlurrahman, dan yang keempat Lisa Amelia. Di sini kelompok kami akan membeberkan atau mempresentasikan model-model pembelajaran terpadu Wattpad. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Rifki Abdul Rafiq. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Hani. Pengertian model Wattpad atau model jaring laba-laba merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Dari pengertian model ini sendiri, secara otomatis seorang guru harus menentukan tema apa yang akan dibawakan dalam proses belajar mengajar. Model Wattpad merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau berbagai mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Pada dasarnya menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema yang ditetapkan dapat dipilih antara guru dengan siswa atau sama guru atau siswa sendiri. Setelah tema telah disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan memperhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Dari sub-sub tema ini direncanakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Keuntungan dari model pembelajaran terpadu ini bagi siswa adalah diperolehnya pandangan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu-ilmu yang berbeda. Gambaran model Wattpad ini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang berkesan agar belajar siswa lebih bermakna. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran terpadu, model Wattpad yang menggunakan pendekatan tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu dengan satu kesatuan atau holistik. Langkah-langkah membuat rancangan model Wattpad. 1. Mempelajari konsep dasar. Hasil belajar dari indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. 2. Mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakan dalam jaring tema. 3. Mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema. 4. Menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator. 5. Menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang terakhir, 6. Menyusun rencana kegiatan harian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam model pembelajaran Wattpad. Yang pertama yaitu guru menyiapkan tema utama dan tema lain yang telah terpilih dari beberapa standar kompetensi luas mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua itu guru menyiapkan tema-tema yang terpilih, misalnya tema matematika, kesenian, bahasa, dan IPS yang sesuai dengan tema utama yang telah ditetapkan.
Yang ketiga yaitu guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Dan yang terakhir yaitu guru memilih konsep atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa dengan pertimbangan lain yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu karakteristik pembelajaran model WebEd. Pada karakteristik pembelajaran model WebEd terdapat 5 karakteristik, yaitu yang pertama atau A, model ini menetapkan siswa sebagai subjek belajar dengan guru lebih berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua atau B, memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, maksudnya siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak atau nyata. Yang C atau ketiga, pemisahan mata pembelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4 atau D, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang telah dihadapi sehari-hari. Yang kelima atau E yaitu bersifat fleksibel. Guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengkaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Yang selanjutnya adalah kelebihan pembelajaran model web. Yang pertama, penyeleksian tema yang sesuai dengan minat, maka akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, mudah dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman atau yang kurang pengalamannya. Yang ketiga, dapat memotivasi siswa membantu melihat keterkaitan antar gagasan. Selanjutnya adalah kekurangan pembelajaran model web. Yang pertama, kesulitan yang paling serius terletak pada pemilihan tema. Yang kedua, cenderung merumuskan tema yang dangkal. Yang ketiga, tema yang dipilih harus dipilih secara selektif agar menjadi berarti sehingga relevan dengan konten. Yang keempat adalah dalam pembelajaran, guru memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konten. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi fisabil haq, bistabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.